Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ar-ridha, walakal hamdu da'iman abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين، terutama sahibul bait Bapak Haji Muhammad Qandan beserta keluarga, semua yang hadir dalam majlis ini maupun yang niat untuk hadir dalam majlis ini, semoga insyaAllah kita semua akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga dimudahkan segala urusan kita, sampaikan segala hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dilimpahkan pada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat, dilindungi dari berbagai macam penyakit, musibah, cobaan, bala dan wabak. Semoga insyaAllah kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama asrafun salihun. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral haba'ibil kiram, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita merasa gembira, senang ketika kita masuk di bulan Rabiul Awal, di saat kita sama-sama mengenang peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu kita ketahui kegembiraan ini jelas memiliki nilai yang sangat besar, bukan sesuatu hal yang sia-sia. Hati kita senang, hati kita gembira. Karena apa? Karena baginda Nabi Muhammad. Ketahuilah, walaupun itu sesuatu yang kecil, tapi nilainya sangat besar. Bagaimana dengan sesuatu yang besar yang kita lakukan? Ini menunjukkan betapa agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, beliau itu adalah anugerah, pemberian Allah kepada kita. Qad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad SAW pada kita itu anugerah, pemberian yang luar biasa bagi kita, orang yang mukmin. Ma'asyiral hadirin, itulah perlu kita tahu. Ketika kita nyatakan Nabi Muhammad itu anugerah bagi kita, Nabi Muhammad itu rahmah, Nabi Muhammad itu adalah berbagai keutamaan dan keistimewaan bagi kita, kita dituntut untuk lebih tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Allah SWT banyak sekali menjelaskan akan keistimewaan dan kehebatan Nabi Muhammad SAW, menunjukkan beliau adalah afdalul khalq, makhluk yang paling mulia. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam nazaman beliau tentang Jawharatul Tauhid, dia menyatakan afdalul khalqi 'ala al-itlaqi Nabiyuna famil an syiqaqi, makhluk yang afdal secara mutlak, makhluk yang paling utama secara mutlak, Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada lagi
siapapun mereka, para anbiya, para rasul, bahkan para malaikat sekalipun yang membawa wahyu kepada Allah, tetap saja yang paling afdal itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti riwayat hadis yang pernah disebut sih, malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tertera riwayat Ibnu Asakir, tertera dalam kitab Sirah Nabawiyah Imam Ahmad Zaini Dahlan. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala habata Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yaqul, Allah Tuhan berfirman menyatakan pada engkau, in kuntu takhadtu Ibrahim khalila faqad takhadtuka habibah. Jika Nabi Allah Ibrahim itu aku pilih jadikan khalil untukku. Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, teman dekat pada Allah. Faqad takhadtuka habibah, aku pilih kau jadikan habib, kekasih untukku. Jelas? Al-Habib lebih dekat pada khalil. Kekasih pasti lebih dekat daripada teman. Nabi Muhammad dinyatakan kekasihnya Allah, Habibullah. Malaikat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dinyatakan Khalilullah. Nabi Allah Ibrahim berusaha untuk mendapatkan khullah, dapat kedudukan khullah itu teman, dan sesuatu hal yang mudah. Dia dipilih menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dikasih oleh Allah. Kita tahu sejarah beliau. Ketika beliau lagi senang-senangnya dapat anak, Allah Ibrahim dapat anak. Umur berapa pertama kali dapat anak? Umur 80 tahun. Setelah 80 tahun, ya, baru dapat anak. Dari dulu kepengen anak. Dapat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Baru mulai tumbuh. Menyatakan 3 tahun, ada yang menyatakan 5, bahkan ada yang menyatakan 7 tahun al-khilaf. Tiba-tiba diperintah kepada Allah, disuruh sembelih. Anak disuruh sembelih. Orang yang lagi senang-senang bergembira, senang cinta sama anak yang begitu luar biasa. Masa Palembang ini masih gumingsun, luar biasa. Sama anak ini tadi, tiba-tiba suruh sembelih. Suatu hal yang luar biasa. Di situ Allah ingin buktikan di mana kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apakah dia lebih cinta sama anaknya atau pada Allah? Tapi, wah, ini cobaan luar biasa untuk mencapai cinta Allah, pembuktian cinta pada Allah harus menyembelih anak. Sedangkan anak yang begitu kita cintai dari dulu nunggu sampai 80 tahun baru dapat. Ya. Tiba disuruh sembelih, masya Allah. Karena ini yakin perintah Allah, dia tidak peduli. Dan juga dibantu oleh anak yang soleh. Ya. Langsung nyatakan, if'al. Lakukan wahai ayah. Anaknya sendiri nyatakan begitu. Ya. Subhanallah, dia lakukan. Dia buktikan memang beliau cinta sama Allah lebih dari anak dan keluarga, harta benda segala. Dia sembelih anaknya. Seperti kita kenal cinta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Peristiwa dia menyembelih anaknya. Intinya walaupun nanti diganti oleh Allah SWT, Allah cuma tahu di situ gimana cintai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia tetap melebihkan Allah dari anak, keluarga dan segalanya. Tapi pengorbanan yang besar untuk mencapai cinta Allah. Ini bukan mudah sampai benar-benar diakui oleh Allah. Beliau Khalilullah. Nabi Muhammad SAW sudah dipilih oleh Allah. Allah sangat cinta sama Nabi Muhammad. Allah selalu mengutamakan ridhanya Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidah Aisyah bilang, ya, setiap ada sesuatu Allah dahului gimana yang Nabi Muhammad senang, yang bagaimana Nabi Muhammad ridha, rela. Ini cinta Allah pada Nabi kita Muhammad SAW. So, ketika Nabi Allah Ibrahim yang dipilih menjadi khalil, Nabi kita Muhammad Habibullah di atasnya lagi. Sampai dinyatakan dalam hadis qudsi tersebut, wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Tidak pernah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia di sisiku daripada engkau. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dari engkau. Wa laqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka 'indi. Aku ciptakan dunia dan li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka 'indi. Untuk mengenalkan semua kepada isi dunia. Yang mana aja isi dunia? Kita termasuk bukan? Nah, kita dituntut untuk kenal nama Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad, kalau itu dituntut untuk kita kenal. Walaulah kama khalaqtud dunya. Kalau bukan karena engkau kata Allah, aku tidak ciptakan dunia.
Sallu ala Nabi. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Para nabiin Allah tunjukkan luar biasa. Seperti yang jelaskan, terkadang orang memakai istian atau ada orang-orang yang mengkritik Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Ini orang bodoh. Lalu berdalillah dengan ayat qul innama ana basyarum mithlukum. Nyatakan aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Diwahyukan oleh Allah. Walaupun ayat ini menunjukkan beda Nabi Muhammad dengan manusia secara. Aku manusia serupa kalian tapi dapat wahyu. Itu udah beda. Namun ini tidak mengangkat yang berlebihan karena yang mendapat wahyu bukan Nabi Muhammad saja. Banyak nabi-nabi yang lain juga dapat wahyu. Maksudnya manusia sama Nabi Muhammad beda karena beliau menerima wahyu. Nabi Musa dapat wahyu, Nabi Isa dapat wahyu. Ya beda semua mereka. Yang lebih istimewa lagi ketika Allah nyatakan wa id akhadha rabbuka min bani adam wa id akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Ketika kami ambil janji para nabi-nabi, ketika datang pada mereka hikmah, nubuwah, kenabian, mereka diutus. Ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian lagi kamu mendapatkan nubuwah, jadi nabi, jadi rasul, berdakwah ke sana kemari. Tiba-tiba datang nabi, rasul yang dimaksud Nabi Muhammad. Allah nyatakan kalau datang rasul di saat kalian berdakwah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian harus iman dengan Nabi Muhammad. Kalian harus bela Nabi Muhammad di saat jadi ketika Nabi Allah Isa saat ini berdakwah, Nabi Muhammad waktu itu dilahirkan, waktu itu Nabi Isa harus berhenti. Nabi Musa juga begitu. Semua nabi-nabi. Tapi Allah SWT biarkan mereka dengan masanya masing-masing. Tapi ayat ini menunjukkan betapa agungnya Nabi Muhammad SAW. Allah ambil janji kepada para nabi, para rasul, la tu'minun nabi wa la tansurunna. Allah aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Allah, apakah kalian mengakui terima janji ini? Allah aqrarna. Semuanya menerima mengakui. Yang lebih istimewa dari ayat ini ketika Allah nyatakan qala fashhadu. Saksikan. Jadi kalian harus menjadi saksi hal ini. Tapi yang lebih istimewa ketika Allah wa ana ma'akum. Allah jadi saksi sama para nabi, membuktikan Nabi Muhammad itu nabi yang diutus oleh Allah yang paling tinggi. Ini istimewa yang lebih luar biasa. Jadi Allah ikut sama nabi-nabi menjadi saksi. Allah bersama kita buktikan Nabi Muhammad itu menunjukkan agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Inilah beliau, orang nabi yang luar biasa, yang kita dituntut semua untuk tahu pada beliau. Memang dari awal di depan beliau lahirnya saja sudah menunjukkan. Ketika lahir kan beda dari semua yang lahir. Lahir dengan keluar cahaya yang terang benderang, menerangi sampai jarak yang begitu jauh bisa tembus pandang, tidak tertutup lagi. Adanya gunung, adanya bukit-bukit bisa terlewatkan dengan cahaya Nabi SAW. Itulah yang disaksikan oleh Sayyidah Aminah Zuhriyah ketika melahirkan. Itu juga disaksikan oleh Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf, dan beberapa wanita di dalam sejarah yang waktu itu sempat masuk dan datang ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Mereka melihat sampai menyaksikan Busra, menyaksikan bangunan-bangunan gedung yang di Romawi, menyaksikan bahkan onta-onta yang lalu lalang di Irak, di Baghdad, di mana-mana. Mereka sempat menyaksikan semua itu ketika Rasulullah SAW lahir. Begitu terang benderang cahaya beliau. Jarak tidak ada guna lagi, tidak ada, karena cahaya Nabi Muhammad SAW begitu terang benderang yang bisa tembus pandang yang begitu jauh. Allah ala Nabi. Itu ketika beliau lahir. Apa begitu hebatnya? Tidak ada manusia yang lahir seperti itu. Dari masa ke masa sampai hancurnya dunia tidak mungkin itu terulang hanya untuk Nabi Muhammad. Ketika beliau lahir, semerbak wangi yang begitu hebat. Beliau bersih, tidak ada sedikit noda pun, tidak ada kotoran-kotoran, tidak ada darah, tidak ada ketuban, tidak ada, bersih semua. Ketika beliau lahir, kalau seorang bayi yang lahir dimanapun, kapanpun, sudah kita tahu. Lain darahnya, kotorannya, ketuban, apa campurnya macam-macam. Baunya juga pasti amis. Tapi Nabi SAW bersih, sudah terpotong pusarnya, sudah Masya Allah. Di samping itu baunya semerbak wangi, disaksikan oleh orang yang banyak. Bukanlah aneh
peristiwa ini untuk kalangan bangsa Arab ketika itu semuanya tahu, terbukti. Mereka tidak akan menyanggah kalau dinyatakan ini terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau lahir, beliau langsung sujud. Ketika nggak diangkat, maka langsung beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan Jalalul Rabbir Rafiq. Langsung berucap dengan zikrullah. Ada riwayat Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini diucapkan oleh baginda Nabi SAW ketika beliau lahir. Baru lahir sudah berucap. Ini juga membedakan beliau dari yang lain-lain, walaupun pernah ada yang lahir atau anak yang belum masanya untuk berucap, berbicara, mereka berucap atau berbicara. Tapi pembicaraan beliau sangat beda sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi ketika mengucapkan kata-kata, ucapan beliaunya semua zikrullah. Yang lain-lain ada ucapan menjadi saksi, menjadi itu dan ini. Tapi Nabi Muhammad langsung zikrullah. Sebenarnya Sayyidah Aisyah pernah menyatakan karena zikrullah fi kulli ahyani. Nabi Muhammad setiap saat zikrullah, ingat terus pada Allah. Setiap waktu, setiap saat, sampai saat apapun. Beliau jelaskan sendiri, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak. Kenapa? Selalu sama Allah. Selalu zikrullah Nabi Muhammad. Karena itu di saat tidur pun ketika wahyu datang, beliau bisa menerimanya. Itu wahyu benar dari Allah. Karena beliau selalu dalam keadaan jaga. Siap selalu Nabi Muhammad SAW. Ini tidak ada manusia yang lahir seperti Nabi Muhammad SAW. Dan terus menjadi kehidupan beliau seperti ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Walaupun saya waktu akhir-akhir ini kebetulan baca kitab Syifa, pembahasan tentang Syifa al-Qadiyat. Di situ lagi kita bahas tentang sihir yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Itu mereka menyihir Nabi SAW ketika beliau sampai di kota Madinah. Jadi Imam Qadiyat, Masya Allah, menjelaskan bagaimana kok Nabi SAW bisa terkena oleh sihir. Apakah tidak mengganggu kedudukan beliau sebagai Nabi dan Rasul yang dinyatakan ma'asum, terlindung dari berbagai macam hal? Ya mungkin sampai beliau, karena beliau terlindung. Ya mungkin ada gangguan yang begitu sampai membuat nanti gimana wahyu akan diterima, sedangkan beliau. Dan sihir itu cukup panjang, ada riwayat bahkan menyatakan hampir setahun mengenai Nabi SAW. Hal yang luar biasa. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Qadiyat dari pandangan ulama-ulama kita, Masya Allah. Dia nyatakan benar Rasulullah disihir, hadis yang sahih tidak bisa diingkari, terjadi pada Rasulullah. Cuma sihir itu mengenai Rasulullah SAW, pahami dahulu sihir itu bagaikan maradun minal amrod, salah satu penyakit. Penyakit itu macam-macam. Orang pusing sakit, sakit gigi. Orang sakit itu tidak sampai membawa mereka itu lupa segalanya. Maka kalau sudah pingsan, lain lagi cerita. Sakit, orang pusing. Ketika dia pusing, masih bisa komunikasi, bisa mikirkan, bisa apa-apa bisa terjadi. Diriwayatkan Rasulullah SAW waktu disihir, beliau kadang-kadang merasa berbuat sesuatu tapi tidak berbuat. Ini diantara gangguan yang terkena pada Nabi SAW. Bahkan ada dia seakan-akan mendatangi atau berhubungan sama istrinya, sedangkan dia tidak berhubungan. Ini satu hal yang luar biasa kan. Dijelaskan, yaitu Rasulullah akan-akan sesuatu itu dibawa aja oleh secara bukan dari hati beliau, tidak, tapi pikiran yang membawa beliau terkadang karena penyakit tadi, tapi tidak membawa sampai menutupi pemahaman dan pengertian beliau. Karena akal beliau tetap, hati beliau tetap, pengetahuan beliau itu tetap terbawa kadang pengaruh oleh penyakit ini. Dijelaskan seperti itu. Dan kadang beliau itu datang sama istrinya, baru mau datang, ya, dia tidak berbuat, lalu bayangan saja. Bahkan sebagian orang menjelaskan Rasulullah bukan begitu. Ketika beliau mendatangi istrinya, tiba-tiba kemauan itu hilang. Jadi menyatakan seperti itu. Jadi kemauan itu hilang, sehingga tidak berbuat Rasul. Intinya semua ini kan menunjukkan tidak terpengaruh Rasulullah oleh sihir tersebut. Jadi Rasul terjaga, terlindungi, beda sama Rasulullah. Artinya Rasulullah tetap sama Allah. Rasulullah tidak pernah lupa pada Allah. Wahyu pun diterima waktu itu, bisa keterima wahyu. Sampai di antaranya Al-Mu'awwidhatain yang turun, Rasulullah menerima dalam keadaan tersihir seperti itu. Di samping itu juga yang digambarkan oleh
Sayyidina Imam Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasan rahimahullah, beliau menyatakan gambaran tentang sihir yang masuk pada Rasulullah SAW itu bagaikan pada satu tokoh pertokohan ya, yang penuh dengan benda-benda yang mewah, yang luar biasa, yang indah ya. Jadi istilah kita bebatuan, batu-batu yang mulia, apa-apa yang begitu hebatnya. Tiba-tiba datang pencuri masuk. Waktu pencuri masuk, dia lihat, dia kagum, bingung. Ini hebat sekali, bagus sekali, luar biasa. Dia keliling, lihat sana, lihat sini. Cuma terkagum-kagum, tidak satu pun yang tersentuh oleh tangannya. Dia terbawa sama kagum saja. Dari kagum itu sampai bingung, dia masuk suatu tempat yang tidak pernah dia lihat sama sekali. Setelah berapa lama, dia dikeluarkan, diusir tanpa membawa sesuatu. Tidak ada kesan sama sekali dari terjadinya sihir tersebut bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan hebatnya, agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Istimewa dan beda dari semua manusia. Ada basyarun lakal basyar. Sallu ala Nabi. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Kalau kita ketahui tentang beliau, kehidupan beliau sendiri sudah menyatakan ma baina as-sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah illa asyal insi wal jin. Tiada sesuatu antara langit dan bumi. Langit dan bumi semuanya apapun sesuatu. Suatu ayu syai pun masuk semua. Termasuk setan, iblis, syai. Ya, semua apa saja syai. Bebatuan, pepohonan, manusia, syai. Bagian dari syai'un. Semuanya tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah. Illa asyal insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat. Tukang maksiat ketika dia masih berarti tidak kenal nama Nabi Muhammad. Manusianya ataupun bangsa jinnya. Itulah ketika beliau menyatakan hal tersebut, maka terbukti di dalam kehidupan beliau segala sesuatu itu tahu. Beliau berjalan di pinggir kota Makkah, ada batu yang ucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu ada di pinggir dulu waktu, alhamdulillah waktu kita masih baru-baru masuk kota Makkah, itu dekat di daerah Syekh Ali namanya. Sekarang sudah bentuk udah semuanya membingungkan. Kita bingung masuk kota Makkah, berubah semuanya di gedung-gedung dan segalanya. Dulu masih ada perkampungan di Syekh Ali itu. Di situ ada Zugog, namanya Zugogul Hajar, gang batu dinamakan gang batu. Nah, kita dulu ya kasih tahu mamunya, dia pernah lihat Zugogul Hajar itu. Kenapa gang ini dinamakan gang batu? Maka semuanya batu. Sana sini nggak ada batu semuanya gitu. Tapi kenapa gang itu digelar gang itu? Kan di daerah situlah batu-batu yang Rasulullah pernah melintas lalu mengucapin salam sama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Mengucapin salam, kenal sama Nabi Muhammad. Bukan sekedar kenal kan? Kalau sekedar kenal mungkin ini nggak kepengen ada komunikasi kontak sama Nabi Muhammad. Pengen ada hubungan sama Nabi Muhammad. Benda mati tapi ada hubungan sampai terutarakan, terdengar. Sayyidina Ali ketika itu pernah berjalan sama Rasul mendengarkan kalimat-kalimat batu tersebut. Sampai dinyatakan sempat Sayyidina Ali menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang mencari dari mana sumber salam ini. Sehingga Rasul selalu menunjukkan batu ini mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Kalau batu kepengen ada kontak sama Nabi Muhammad sampai terwujud dengan suara begitu. Lalu bagaimana hati kita mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Sedangkan salam kita itu pasti sampai. Ketika kita mengucapkan salam sama Nabi Muhammad dimanapun kita berada, ya, ma min ahadin sallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhi hatta rudda alaihi salam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Abu Dawud ya. Dan Abu Dawud hadis sahih. Tidak seseorang mengucapkan salam sama Nabi melainkan Allah kembalikan rohku kepadaku. Tidak disebutkan dimanapun. Nanti di tempat ini, di rumah kita ini, di mana saja kita berada, ucapin salam sama Nabi Muhammad. Dijawab oleh Nabi. Kalau ada yang itu kan kalau dikubur lain lagi, hatta siapa aja kita ziarah di kubur kita ucapin salam, dijawab ahli kubur. Karena itu kalau kita masuk ke kuburan, Assalamualaikum ahli kubur, itu dijawab mereka. Bahkan mereka tahu nih, ada hadis-hadis yang menjelaskan. Mamin rajulin yamurru ala qabrin kan ya'rifu fi al-qabri akhihi kan ya'rifu fi dunya fasallim alaihi radda Allah alaihi hatta yurda alaihi salam. Ada hadis seperti itu. Orang yang melintas di kuburan saudaranya, dulu di dunia kenal orang yang sama kita, sama yang melintas itu. Lalu dia ucapkan salam, dijawab oleh orang kubur tersebut. Ini berarti di mana aja. Tapi hadis untuk Rasul ini lain, beda.
di mana kita berada, ketika kita ucapkan salam sama beliau, Rasulullah jawab. Nggak nunggu harus di Madinah, enggak. Dari rumah kita, nggak ada yang jauh bagi beliau. Dunia ini kecil, langit 7 lapis langit, sama Rasulullah. Dilihat, Sam'uhu yasma'u saliral galam, mendengar dia nulis, malaikat nulis di 7 lapis langit, dia dengar sama Nabi. Basaruhu ila sab'il tibaqi thaqib, pandangan dia 7 lapis langit itu kelihatan. Beliau nyatakan seperti itu. Inni asma'u ma la tasma'un. Hadis beliau yang sahih. Aku mendengar yang tidak kalian dengar. Inni asma'u ma la tasma'un. Wa ara ma la tarawun. Yang aku lihat yang tidak kalian lihat. Ada hadis dia. Attaqis sama' fahaqqa hal ta'id. Langit itu berbunyi. Hak-haknya untuk berbunyi. Ada yang nyatakan pergi saya. Ada yang nyatakan Rasul pernah duduk sama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suara gerbang langit sedang dibuka. Rasulullah tanya, Rasulullah tanya pada sahabat, hal tasma'un, kalian dengar? Ada apa ya Rasul? Nggak ada yang dengar sahabat, cuma Rasulullah yang dengar waktu itu. Innal malaikat taftahu babal sama' dunia pada riwayat. Rasulullah menjelaskan malaikat lagi ngebuka pintu gerbang langit. Rasulullah dengar, sahabat semua nggak ada yang dengar. Ya. Jadi mainan terlalu tinggi ya. Cuma Rasulullah SAW mendengar ketika itu. Tadi kepada sahabat nggak ada yang tahu. Rasulullah dengar. Itulah beliau mendengar 7 lapis langit. Nah, lagi ya. Kita di sini belum sampai 7 lapis langit. Jauh Madinah 10 menit, 10 jam paling lama nggak sampai sekarang. Ada yang bisa lebih cepat lagi. Yang lebih dekat lagi. Ya. 7 lapis langit berapa? Ya, jalannya. Tapi begitu Rasulullah artinya kita apa? Rasulullah dekat sekali sama kita kalau kita dekatkan diri kita pada beliau. Hubungan kita bisa lebih terhubung lagi kalau kita hubungkan diri kita sama beliau. Yang menjadi masalah kembali kita juga sejauh mana hubungan kita sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah kalau kita berbicara tuh sampai kamu nggak selesai. Rasulullah sangat luas. Nah, istimewaan beliau sangat luas. Tapi nah, kita mengenang Masya Allah para ulama kita, para habib kita, para guru-guru kita. Mereka mengumpulkan kita dalam majelis seperti ini untuk apa? Untuk tetap menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Biar kita ada kontak, ada hubungan. Gimana kita kadang-kadang lupa berapa lama waktu berjalan begitu, nggak ingat sama Nabi Muhammad. Nggak seperti sekarang kita kenal Nabi Muhammad, senang kita dengan berita-berita beliau. Berapa waktu hilang, nggak ada cerita. Tidak terhubung kita dengan Nabi Muhammad. Itulah. Dan adanya majelis serupa ini kita diajak biar ada kontak, ada hubungan, biar lebih dekat. Masya Allah kita bangga, selamat dunia dan akhirat. Semoga insya Allah Rasulullah peduli sama kita. Saat ini kita kumpul mengenang beliau, semoga beliau lihat kita satu persatu dengan pandangan rahmat, dengan kasih sayang beliau. Semoga tidak beliau limpahkan kita semua. Kita, anak keluarga kita, insya Allah bahkan orang yang dekat sama kita, masyarakat kita, negeri kita, bahkan umat pada saat umat Islam, insya Allah dapat pandangan khusus dari Nabi Muhammad. Selamatkan, bahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Hadzal aqul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.